Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Selamat bertemu kembali dengan saya melalui channel Mahkota Hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongannya kepada kita sehingga kita mampu untuk bertahan walaupun kondisi yang sedang kita alami merupakan perasaan yang pahit, kondisi yang keadaan yang sedang tertekan dan lain sebagainya. Namun dengan adanya pertolongan Allah sehingga kita mampu untuk bertahan demi tegaknya bagaimana yang Allah kehendaki agar kita tetap menjadi golongan hambanya yang baik. Baik saudaraku di sana, dengarkan video dan lihat video saya kali ini. Saya akan menyampaikan, kita akan membahas tentang bertahanlah dalam kondisi apapun yang sedang kita alami demi untuk kita berpegang teguh kepada tali agama Allah. Saudaraku, memang kita sebagai hamba Allah mempunyai keinginan, mempunyai kemauan, serta ada mungkin ya cita-cita kita, harapan kita, ya, impian kita yang akan kita raih, yang akan kita capai, ya. Tetapi ya kita selalu berupaya ikhtiar meskipun ya di dalam usaha ikhtiar kita belum maksimal yang kita peroleh, yang kita harapkan misalnya. Tapi yakinlah bahwasanya dengan kita berniat semata-mata kita tetap bertahan, ya, mana yang dimaui Allah dan mana yang dimaui Rasul, mana yang dimaui oleh agama dalam agama kita, sehingga apa yang akan kita raih itu insya Allah pasti akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma tinggal kita menunggu waktu. Oleh karenanya yang akan saya sampaikan atau yang akan kita bahas ini, mari kita sadari bahwasanya meskipun udah banyak hal-hal yang kita lakukan yang merupakan anjuran atau perintah dari Allah dan Rasul, yang boleh jadi ya di dalam keinginan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maksud saya begini contohnya, kita mengerti dan kita yakin ketika kita mengamalkan anjuran dari Allah, misalnya contoh, perbanyaklah ingat kepadaku baik pagi, baik petang, baik sebelum terbit fajar maupun sebelum terbit matahari, sebelum tenggelam matahari misalnya. Tapi di saat kita akan melakukan suruhan atau perintah itu agar bagaimana ada pertolongan Allah, bagaimana agar yang kita harapkan, yang kita cita-citakan itu segera terwujud, tapi selalu kita sendiri seolah-olah berat untuk melakukannya. Nah jadi di dalam hal-hal yang seperti ini, inilah yang perlu kita perkuat untuk menyadarinya bahwasanya ada memang penghalang dalam diri kita itu, ya, ini penghalang gitu, sebenarnya memang penghalang dalam diri kita itu yang semestinya yang pertama kita sadari, artinya kita pahami. Setelah kita pahami nanti, setelah kita mengenalnya, insya Allah nanti ada jalan keluar yang Allah berikan. Yang pertama, setiap hamba Allah ya, yang ingin melakukan anjuran Allah dan Rasul sebagaimana yang telah diamalkan oleh para ulama, gitu ya, bagaimana yang dijelaskan oleh guru-guru kita tentunya, gitu ya, para ustadz-ustadzah kita misalnya, agar kita bisa menjadi orang yang taat, hamba Allah yang sungguh-sungguh, hamba Allah yang semangat di dalam rangka melaksanakan perintahnya misalnya.
atau mengamalkan amalan-amalan yang berkaitan dengan yang akan kita capai misalnya. Tetapi yang pertama itu ada penghalang di dalam hati kita itu ada 3 hal. Yang pertama, ada rasa malas ketika kita akan melakukan hal itu perlu kita sadari. Bahwasanya malas itu salah satu penghambat kebanyakan dari kita untuk gagal meraih cita-cita, meraih impian kita melalui amalan, melalui ikhtiar, melalui usaha. Jadi itu harus kita lawan dengan benar-benar kita melawannya, rasa malas itu. Yang kedua, jenuh, bosan. Karena apa? Setiap amalan, setiap hal yang memang rutin kita lakukan, memang menjadi satu keharusan kita rutin biar supaya terus menerus, atau menjadi orang yang sungguh-sungguh di dalam melaksanakan itu sehingga dia menjadikan suatu amalan itu terus langgeng gitu ya, atau dawam gitu ya, atau dia rutin, itu memang mudah sekali akan mendatangkan suatu kejenuhan. Padahal kita sendiri belum tahu di dalam perjalanan kita akan menuju satu tempat ya, untuk meraih yang kita impikan. Padahal sedikit lagi kita akan sampai ke tempat itu. Tapi karena ke tempat itu sendiri, atau disebut waktu, saat itu sendiri itu merupakan rahasia dari Allah, tiba-tiba karena ada kejenuhan kita, kebosanan kita, kita sendiri kadang-kadang mundur. Dalam arti kita memberhentikan amalan yang memang kita sudah tahu, amalan yang rutin yang kita lakukan itu. Jadi yang pertama rasa malas, ini kita lawan. Yang kedua rasa bosan, jenuh. Nah, ini juga harus kita lawan. Karena harapan kita boleh jadi ini nanti, boleh jadi besok pagi, boleh jadi esok aku akan sampai kepada yang akan kutuju. Maka ini tidak akan kuberhentikan, akan kusingkirkan rasa jenuh atau bosan itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, terkadang datang rasa ya, kewaswasan. Was-was itu sendiri akan mengganggu kita. Ya, was-was dalam arti, benarkah memang ini yang kutempuh ini nanti akan membuahkan hasil? Apakah benar nanti akan tercapai apa yang kuharapkan sehingga amalan ini kulakukan ini? Jadi was-was. Yang ketiga itu was-was, ragu. Jadi kewaswasan atau ragu itu kita singkirkan dengan cara bahwasanya apapun yang telah dijelaskan oleh Allah, yang telah diperintah oleh Allah, yang sudah digambarkan atau yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, apapun yang sudah disampaikan melalui para sahabat dan para ulama misalnya. Nah, ini jangan ada sedikit pun keraguan, jangan ada was-was. Nah, jadi yang pertama tadi, singkirkan rasa malas. Yang kedua, singkirkan rasa bosan. Yang ketiga, singkirkan rasa was-was. Tapi bagaimana kalau misalnya itu memang sudah kita lawan, tetapi masih juga kita pasti kalah? Nah, disinilah memang kita butuh untuk kesungguh-sungguhan kita. Kesungguh-sungguhan kita di dalam rangka untuk meraih satu harapan kita tadi itu, melaksanakan amalan. Jadi sehingga kesungguh-sungguhan itu insya Allah akan bisa mengalahkan dari 3 hal tadi. Tapi jangan lupa, ya, kita jangan lupa tetap juga kita menyandarkan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Kita yakin, kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta Dia menerima amal ibadah kita. Misalnya apakah ya selama ini kita melalui untuk mencapai impian kita melalui istighfar. Ya kita selalu istighfar, tapi karena memang sering kita istighfar yang sesuatu yang rutin tadi mendatangkan kita dari 3 hal, rasa malas, rasa bosan, kemudian rasa was-was, itu kita singkirkan. Kalau itu juga masih datang, baru kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang mengajarkan bahwasanya, lihat itu dalam surah Al-Mu'minun ayat 97 ayat 98 misalnya.
Itu semuanya adalah kerja setan. Iblis tidak suka dia kepada hamba Allah yang mau taat melaksanakan apa yang dimaui Allah dan Rasul. Udah jelas dia tidak. Jadi sehingga sangkaan kita ketika memang kita akan melakukan sesuatu yang baik tetapi terganjal paling tidak dengan 3 hal tadi, yakinkan bahwasanya ini berarti ada campur tangan iblis, ada campur tangan setan, paling tidak korin dalam tubuh kita yang memang setiap manusia diciptakan itu disertakan dengan satu setan namanya korin. Berarti dia sedang memperdayakan kita. Lalu di samping kita berserah diri kepada Allah, lalu kita membacakan doa sebagaimana yang memang Allah ajarkan kepada kita. Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Itu saudaraku. Ya, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Doa itu boleh nanti Anda hafal, ya. Alhamdulillah bagi saudara-saudaraku di sana yang memang sudah hafal, alhamdulillah. Coba itu amalkan. Di saat kita misalnya contoh. Di saat kita udah membiasakan tadi istighfar misalnya ya. Istighfar itu sudah memang selama ini kita lakukan. Tapi tiba-tiba rasa bosan datang. Rasa was-was datang. Ketika saat rasa malas datang, berarti ini berarti udah campur tangan daripada korin. Lalu kita mohon sama Allah, Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Nah, nanti saudaraku bisa lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Jadi itu diamalkan. Jadi sehingga kita yakin tidak ada kekuatan apapun melebihi daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam rangka kita melaksanakan amalan-amalan ya, agar kita bisa bertahan dengan kondisi walaupun pahit, tapi dengan untuk kita biar supaya kita tegak dalam kehendak Allah dan Rasul, lalu kita berserah diri kepada Allah dan kita mohon perlindungan, pertolongan dari Allah. Yakinkan saudaraku, saudara nanti akan menjadi orang yang menang, orang yang beruntung. Karena apa? Di samping kita bertahan dalam kondisi apapun, tetapi tetap berpegang teguh kepada tali agama Allah. Jadi jangan lupa bagi Anda yang memang membiasakan untuk beristighfar, membiasakan untuk berzikir, membiasakan untuk bersolawat dan lain sebagainya misalnya, ketika ada 3 hal tadi menyerang kita, kita cepat menghubungkan diri kepada Allah seraya minta perlindungannya. Demikian saja pertemuan kita, semoga ada manfaatnya. Namun jangan lupa, saya tetap berharap kepada saudara-saudaraku di sana untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, kemudian ya like, komen, dan share. Mudah-mudahan dan semoga kiranya cita-cita, impian Anda di dalam melaksanakan meraihnya itu melalui amal ibadah dan lain sebagainya, mohon perlindungan kepada Allah sehingga Allah akan mendatangkan wujud yang nyata daripada cita-cita dan impian Anda. Demikian saja. Mohon maaf, andai kata ada kata salah, saya akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.